Oke, jadi kita udah belajar gimana caranya kalian bisa analisa kripto, gimana caranya kalian bisa beli kripto. Di sini kita akan belajar gimana caranya bikin portofolio yang optimal. Jadi kita cari risk adjusted return yang optimal. Kenapa? Karena dari setiap investasi pasti ada yang namanya resiko. Aturan pertama dari investasi itu adalah untuk memanage resiko. Jadi kalau kalian lihat di hedge fund, mereka nggak ada yang pernah ngomong, oh mau cari cuan sebanyak-banyaknya. Tapi mereka selalu punya mindset untuk meminimalisir resiko yang ada, bukan mencari cuan sebanyak-banyaknya. Resiko sendiri kalau didefinisiin adalah potensi ketika kita melakukan sesuatu ada yang salah. Di kehidupan kita itu pasti selalu di mana-mana ada resiko. Kayak misalnya kita mau berangkat ke kantor naik mobil, itu pasti ada resikonya. Resiko ketabrak. Pasti ada orang yang naik mobil, tabrak dan meninggal. Itu nggak mencegah kalian untuk nggak naik mobil. Sama kayak misalnya kalian parachute gitu. Kalian mau lompat dari pesawat pakai parachute. Ada resikonya? Ada. Tapi kenapa kalian lakuin? Karena ada benefitnya. Oh, thrillnya, senengnya. Kalian pasti ngecekin. Kalian double check, kalian triple check. Kalian bener-bener cekin tuh apakah ini parachute-nya bisa kebuka atau enggak nih. Jadi resikonya diminimalisir sekecil mungkin untuk mendapatkan kesenangan. Sama di investasi juga sama. Minimalisir resiko untuk mendapatkan return yang kita mau. Nah, ini gua akan ngajarin kalian risk management yang simple dalam kita bisa investing di kripto ya. Yang pertama adalah systemic risk, yang kedua adalah unsystemic risk. Systemic risk ini dimana kayak misalnya FTX. FTX kemarin tuh menurut gue adalah systemic risk, dimana karena FTX jatuh, Bitcoin jatuh, semua harganya ikut jatuh. Jadi kalian mau diversifikasi koin dimanapun akan kena semuanya. Itu adalah resiko dari market as a whole. Jatuh semua satu marketnya. Itu resiko sistemik yang kita nggak bisa hindarin dengan diversifikasi. Nah yang kedua itu adalah unsystemic risk. Ini resiko yang kita bisa hindari dengan melakukan praktek yang namanya diversifikasi. Artinya apa? Koin, misalnya kita yakin banget nih sama satu koin, itu bisa ke nol. Kayak misalnya kita cari koin-koin yang micin segala macam, itu bisa ke nol. Itu masuk ke unsystemic risk, di mana ada peluang suatu investasi kita bisa ke nol. Nah kita cegahnya gimana? Dengan nggak beli cuman satu koin. Contoh misalnya kalau orang yang zaman dulu percaya banget layer 1 kayak Luna, dia all in di Luna, semua uangnya di Luna, habis karena yang namanya unsystemic risk. Karena kalian nggak ngerti kenapa nggak boleh tuh cuman pegang satu layer 1 koin. Beda seperti Bitcoin dan Ethereum ya, yang memang track recordnya udah terbukti. Nah sekarang pertanyaannya, berapa uang yang kita mau resikokan untuk berinvestasi di cryptocurrency? Dengan ingat kadang token itu bisa ada yang jatuh ke nol dan nggak pernah kembali lagi. Ada juga token yang bisa dia jatuh dulu, ya kan? Kita udah panik, kita udah jual, dia baru terbang. Nah itu resiko juga, unsystemic risk juga. Goal dari investasi di kripto adalah untuk mendapatkan risk adjusted return yang optimal, bukan return setinggi-tingginya. Dengan meresikokan semua yang kita punya. Invest only yang lu bisa hilang. Dan kalau hilang itu nggak apa-apa. Ini gue mau kasih contoh dua orang ya, Johnny sama Budi. Johnny misalnya sama Budi sama-sama beli Bitcoin sekarang di harga 260 juta. Terus turun tuh harga Bitcoin tahun depan ke 210 juta. Minimal Johnny ini orangnya santai. Ya, Johnny kayak yowes lah, ini duit juga gue nggak pakai gitu kan, nggak apa-apa 210 juta. Nah si Budi uangnya dari 260 juta, sama belinya sama Johnny barengan belinya. Tapi tahun depan si Budi ini harus nikah, tapi dia pakai dana nikahnya untuk beli Bitcoin dengan harapan ke 300 juta. Begitu dari 260 ke 210, Budi kan tetap harus nikah, masa nggak jadi nikah kan sama calon bininya. Budi nikah 210 ditarik, ruginya berapa? Budi rugi 50 juta. Sedangkan Johnny dengan satu koin yang sama, dia tahan sampai 2030. Johnny dapat uang berapa? Cuan 3 miliar, karena 2030 prediksi 3,3 miliar. Johnny dapat 3 miliar, Budi hilang 50 juta. Beli koinnya sama, waktunya sama. Bedanya apa? Johnny pakai uang yang bisa hilang, Budi pakai uang buat dia nikah. Jadi jangan kayak Budi, pakai uang yang kalian bisa hilang, bukan uang dapur ibaratnya. Kalian pakai sehari-hari untuk makan, untuk dan lain-lain. Di sini kita bisa lihat relationship antara resiko dan return ya. Jadi ini dari yang paling rendah dulu. Ada cash ya kan, ada juga bank deposit, ada juga obligasi, ada juga corporate bonds, ada juga reksadana ya kan, lebih agresif tapi masih dikelola MI. Ada juga saham, ada juga private equity, ada venture capital, dan paling ujung itu kripto. Resiko paling tinggi, tapi returnnya juga paling tinggi. Jadi make sure uang yang kalian taruh di sini itu uang yang kalian bisa hilang. Kita langsung aja, gimana caranya gue akan build portfolio yang konservatif. Jadi ini gue akan bagi 3, konservatif, moderat, dan agresif. Gue langsung kasih tahu aja gimana cara kalian bisa bikinnya. Kalau gue punya uang berapapun, ya gue akan pakai metode yang sama. Konservatif itu simple, 75% taruh di Bitcoin, 25% taruh di Ethereum. Simple, straightforward. Moderat, 50% taruh di Bitcoin, 25% taruh di Ethereum, 25%-nya lagi itu terserah. Kalian mau main altcoin boleh. Jadi misalnya 25% kalian mau bagi. Misalnya 10% kalian taruh Solana, 10% kalian taruh Polygon, misalnya 5%-nya kalian taruh BNB. Dan yang agresif 25% Bitcoin, 25% Ethereum, 50%-nya altcoin. Ini agresif. Misalnya mau 10 BNB, 10 Solana, 10 Cardano, ya kan, 10 Polygon, 10 Aave. Jadi ini untuk orang yang super agresif mau dapatin return yang lebih tinggi. Kenapa? Karena koin-koin yang seperti Bitcoin, Ethereum pasti lebih lambat dibanding koin-koin yang lebih cepat. Saran
saran gue untuk yang pilih altcoinnya, yang untuk yang moderat sama yang agresif, itu adalah pilih 3-5 altcoin yang kalian benar-benar yakin. Dan kalian pilih industrinya. Misalnya kalian mau di DeFi gitu, kalian mau di decentralized exchange, kalian mau di gaming atau metaverse. Kalian pilih sektor yang kalian pelajarin dalam dan kalian tahu luar dalamnya seperti apa dan kalian masuk. Tetap untuk jaga portfolio tetap harus ada selalu Bitcoin dan juga Ethereum. Sisanya kalian bisa main di altcoin yang lain. Jadi contoh kalau misalnya kita position sizing ya, kita misalnya punya uang, ini gue contoh aja 100 juta. Misalnya kita taruh Bitcoin 75 juta dan Ethereum di 25 juta. Tapi pertanyaannya kalau kayak gini, kapan kita rebalance portofolionya? Jadi rebalancing portofolio itu hal yang dilakukan sama semua investor yang profesional, termasuk gue pribadi. Jadi kalau alokasi yang nggak sesuai apa yang gue mau, gue rebalance. Jadi cara rebalance itu ada dua. Yang pertama itu adalah time rebalancing, yang kedua adalah threshold rebalancing. Maksudnya apa? Time rebalancing itu kalian rebalance kripto kalian berdasarkan waktu. Contohnya, tiap sehari kalian rebalance terus, atau tiap seminggu, atau tiap sebulan, atau tiap tahun kalian rebalance, atau tiap quarter, tiap 3 bulan sekali kalian rebalance portonya. Misalnya Bitcoin 75 juta. Ini gue kasih contoh yang konservatif biar gampang. Bitcoin 75 juta, Ethereum 25 juta. Nah, suatu saat mungkin Ethereum-nya naik ke 30 juta. Nah, itu kan nggak 75-25% lagi. Kalian rebalance tuh, oh jual Ethereum buat beli lebih banyak Bitcoin. Atau jual Bitcoin untuk beli lebih banyak Ethereum. Biar dijaga di 75-25%. Value kan increase. Ethereum bisa lebih cepat karena dia lebih high beta. Tapi intinya kalian jaga equilibrium-nya antara 75% di Bitcoin dan 25% di Ethereum. Nah, kalau gue pribadi, gue lebih suka pakai yang namanya threshold rebalancing dibanding time. Karena waktu gue rasa suka-suka orang lah. Memang kalau udah deviasinya jauh, baru gue rebalance, simple. Ya, jadi gue pakai threshold rebalancing. Jadi kalau satu aset itu nge-lag dari aset utamanya, ya itu gue rebalance. Sekarang kalau kalian mungkin tanya, karena di akademi ini gue sifatnya transparan, gue suka kasih tahu kalian apa yang gue pribadi beli. Portofolio gue itu mungkin kira-kira seperti ini ya. Itu 58%, sekarang itu masih di Bitcoin. Kenapa? Karena gue lagi nampung nih. Tadi turun lagi, gue bakal hajar lagi. Ethereum gue masih kecil banget, 4% ya. Dan sisanya adalah BUSD, atau gue bisa bilang sebagai cash. Cash gue kenapa besar? 37%. Karena gue lihat siklusnya ini lagi winter kan. Lagi winter, gue lagi nunggu nih 2023 sampai 2024 untuk gua hajar. Jadi strategi gue pribadi ini yang gue lakukan. Gue akan lihat nanti cari altcoin kecil yang gue bisa hajar di lain waktu. Jadi untuk kalian yang mau bikin portofolio, kalian harus tahu dulu kalian mau keluarin duit berapa, duitnya bisa hilang atau enggak, kalian mau bikin portofolio yang seperti apa, agresif, konservatif, atau moderat. Lalu kapan kalian mau rebalance, pakai cara gimana, mau pakai time rebalance atau pakai threshold rebalance. Baru abis itu kalian eksekusi dan beli koin-koinnya.